Halo guys, balik lagi di RM Tour bersama saya Korandi ya. Ini part 2 dari part 1 sebelumnya mengenai kesalahan-kesalahan dasar atau kesalahan yang tingkatnya cukup fatal ya, errornya ya, yang dilakukan oleh agent-agent ataupun pihak ketiga dalam pengisian DS160 ataupun data-data yang diperlukan ke embassy ya. Oke, tadi kok udah bahas pertama itu mengenai tidak adanya itu yang kedua, tidak ada briefing. Yang pertama itu DS tidak dikasih ya oleh agent. Kedua mengenai tidak ada briefing. Ketiga tidak ada foto ya. Kita lanjut ke poin keempat. Oke, poin keempat ini sebenarnya sifat pribadi orang. Ini sifat pribadi orang ini nggak bisa diubah atau gimana ya, susah juga sih. Jadi agent ini susah dihubungin. Ini case-nya banyak banget sih. Ya Koko sebenarnya juga kalau misalnya lagi sibuk briefing atau sibuk ngerjain berkas itu juga memang balas WhatsApp-nya selalu hampir agak lama ya, dia agak lama. Cuma pada normalnya itu balasnya di bawah semenit, di bawah 5 menit lah udah balas gitu ya. Mau nanya apapun dijawab, tapi dalam kategori maksudnya udah mau apply ya gitu ya guys ya. Karena kalau misalnya mau nanya-nanya seputar paspor kosong ataupun mengenai topik-topik yang udah Koko bahas di video ya, itu silakan lihat. Koko selalu bilang lihat video saya dulu, nanti kalau misalnya udah oke baru chat saya lagi. Saya selalu bilang gitu sih. Koko juga nggak pungkirin juga kalau saya itu di telepon memang agak kurang ini ya, kurang mau juga ya. Karena apa? Karena kalau saya lebih nyaman di chat ya guys ya. Jadi apapun yang di telepon itu menurut Koko itu lebih enak di chat. Karena kalau misalnya orang nelpon itu bisa nelpon Koko bisa sampai 20 menit, setengah jam ya, itu udah menurut Koko wasting time. Wasting time dalam arti apa? Karena belum tentu dia juga apply di Koko ya, maksudnya gitu ya. Karena Koko lebih prioritasin orang peserta Koko lah. Maksudnya kesian gitu peserta Koko yang udah pay ke Koko gitu. Ya Koko lebih prioritasin mereka ya gitu. Oke. Ini mengenai agent yang susah dikontak ya. Jadi ada pengalaman, sharing pengalaman ya. Ada banyak agent-agent gitu yang peserta saya sendiri bilang ya, dulu pernah sama agent ini, agent itu ya gitu ya. Pertama di WhatsApp pun dia balasnya 2 hari kemudian. Guys, kalian bayangin ya guys, kalian bayangin, coba pikirin baik-baik ya gini ya. Kalian penting nih, apply visa Amerika ini penting ya. Kalian misalnya mau ngisi form data diri ya, kok ini saya mau ngisi form data diri ya, saya ada kebingungan di sini-sini ya gitu ya. Nah dia balasnya 2 hari kemudian. Kalian bayangin guys ya, itu kalau 2 hari kemudian itu menurut saya sih terlalu ya. Kalau kata lagu Rhoma Irama, terlalu ya. Karena apa? Karena ya kelamaan gitu, kelamaan banget ya gitu ya. Karena orang kan penting ya guys ya gitu ya. Entah karena sibuk atau karena apa, agentnya saya sih kurang tahu ya guys ya. Seperti itu menurut saya sih harus dihindarin dari awal ya. Sayang, kalian udah wasting time banget ya gitu. Makanya dari awal kalau misalnya udah balasnya lama ya udahlah, skip, mendingan ganti agent yang lain. Menurut Koko seperti itu ya, biar kalian nggak rugi ya. Nah terus selanjutnya itu tadi poin keempat, agentnya susah dihubungin ya guys ya. Nah terus poin selanjutnya itu, nah ini poin yang penting ya, poin terakhir. Jadi gini, ini berdasarkan pengalaman Koko aja ya, maksudnya orang yang apply di Koko dia cerita ya gitu guys ya. Banyak banget kejadian kayak gini. Agentnya itu mereka cuma kenal nama sama nomor handphonenya tok gitu ya. Terus saya tanya, oke, kalau kayak gitu kan ada rekam jejak digitalnya ya gitu ya, maksudnya ada medsosnya dia gak gitu. Maksudnya kalian pada saat misalnya kenal agent gitu ya, itu harusnya maksudnya kenal medsos dulu, maksudnya lihat ini seperti apa orangnya gitu kan, bisa ngelihat gitu. Oh enggak kok, saya nggak kenal apa-apa, saya cuma dikenalin temen, tau itu dong gitu. Medsosnya nggak ada. Kalian bisa bayangin guys ya, ini Koko ya yang udah videonya, maksudnya di medsos ada 3 medsos ya, udah lengkap semua ya, maksudnya gitu ya. Kadang masih aja ada orang yang kurang percaya gitu ya. Kok sorry ya gitu ya, dia ngomongnya baik-baik sih. Sorry ya kok, ini kan kita kenal secara online gitu. Iya betul secara online. Saya takut ditipu sama Koko gitu. Oh iya, saya selalu bilang seperti ini. Oke, that's no problem ya gitu. I do not push someone to trust me. Jadi maksudnya saya nggak pernah maksa seseorang untuk percaya sama saya. Saya nggak pernah maksa sekalipun. Tapi saya bilang saya membangun kepercayaan terhadap brand saya sendiri. Jadi maksudnya itu saya bangun
brand saya sendiri agar terpercaya dilihat orang-orang gitu. Mau tahu balasannya apa guys? Oke, kok I trust you, saya percaya Koko gitu. Saya bilang kalau kakak nggak percaya ya nggak apa-apa, silakan lihat medsos saya dulu, ada 3 medsos. Saya nggak sebutin ya, karena kalau disebutin suka di ban videonya. Ya kalian tau lah medsos paling terkenal ya, ada 3 ya bikin video. Nah itu pentingnya, maksudnya pentingnya pengenalan diri tentang agent gitu guys ya. Jadi ini maksudnya kalau kalian sendiri nggak kenal agentnya, susah guys. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya anggaplah misalnya nih kalian udah pay dia, udah payment ke dia, terus tiba-tiba dia balasnya lama nih, kalian mau ngomong apa tuh? Ya memang sama Koko pun juga maksudnya bisa aja hal tersebut terjadi ya. Cuma kalian bisa lihat dari video-videonya gitu ya. Ya kalian lihat aja kalau misalnya di komen-komennya apakah ada komplain gitu ya. Itu kan bisa, kalau orang yang maksudnya berkendala ya gitu, itu kan bisa komplain ya gitu maksudnya. Ya kalau misalnya lolos atau enggak mah itu mah udah keputusan embassy ya. Maksudnya ini dalam hal service atau pelayanan agent ya guys ya gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri komen Koko clear, bener-bener clear tanpa maksudnya ada komplain-komplain mengenai service ya gitu ya. Nah sorry, ini kan poin kelima tuh ya tadi mengenai agentnya terpercaya atau enggak. Nah sekarang Koko tambahin poin ke-6 ya, Koko lupa. Ini cukup penting ya, mengenai cepat atau lambatnya itu agent dalam mengerjakan berkas ya guys ya. Kalau kalian pengen tahu itu ya, tata cara Koko ya, itu tata cara yang Koko di Koko itu pengerjaan berkas itu maksimal 4-5 hari kerja itu biasanya sudah keluar jadwal interview ya. Itu jadi hari kerja guys ya, 4-5 hari kerja ya, itu di luar weekend ya guys ya, atau hari libur ya. Terkadang terkendala mungkin karena kan ini kan kita berhubungan sama embassy Amerika ya. Mungkin ada Independence Day-nya Amerika, atau misalnya hari raya besar Amerika pun dia libur, kadang libur, sistemnya libur gitu guys ya. Koko 4-5 hari kerja itu udah keluar jadwal. Kalian bayangin ya guys ya, itu menurut Koko sih itu super cepat ya. Karena banyak pengalaman agent-agent lain itu katanya sampai berbulan-bulan. Ada yang sampai 2-3 bulan guys. Kalian bayangin, itu buat berkas 2-3 bulan Koko sampai garu-garu kepala sendiri. Maksudnya itu buat apaan gitu? 2-3 bulan mah udah bisa rumah udah bisa jadi 1/4 udah jadi rumah tuh guys ya. Kalau 2-3 bulan gitu kelamaan. Buat berkas-berkas gitu aja nggak sampai selama itu harusnya gitu. Nah ada yang berkasnya udah selesai, nah terus jadwalnya nunggunya sampai 6 bulan lagi gitu. Kalian bayangin aja guys, 6 bulan itu kalian bolak-balik keliling dunia udah jadi tuh, udah kelar tuh. Sayang banget lah, maksudnya jadwal itu normalnya ya, itu memang nunggu guys 3 minggu sampai sebulan dari kalian apply. Karena apa? Karena memang jadwal yang ready di embassy itu memang jedanya nunggu sebulan gitu. Jadi ya kalau Koko mah kalau misalnya besok ada jadwal, Koko langsung bilang besok ada jadwal gitu. Cuma kan ini kan yang tapi kan embassy ya guys ya. Jadi ya jaraknya pasti 3 minggu sampai sebulan tuh. Jadi kalau misalnya agent lebih ngerjain sesuatu lebih dari 2 minggu aja menurut Koko ya, berkas-berkas itu udah no make sense sih menurut Koko. Karena serame apapun, sesibuk apapun harusnya bisa. Karena kalau boleh jujur ya, ibaratnya maksudnya Koko yang kerja sampai begadang sampai malam ya gitu ya, sampai ngubar berkas semua ya, itu masih kepegang gitu ya. Jadi nggak sampai lama-lama ya gitu. Ya udah guys, oke. Itu tadi udah banyak banget Koko sampai buat 2 part video ya guys ya mengenai kesalahan dasar ataupun yang tingkatnya fatal ya yang dilakukan oleh agent atau pihak ketiga dalam mengisi DS ataupun mengurus berkas-berkas lainnya guys ya. Oke. Demikian video Koko, semoga bermanfaat buat kalian guys ya. Oke, see you on the next video. Dadah.